Dapat backgrounding kan kalau live streaming ya. Oh ini ya. Selama ini kan kalau di bawah agak kelihatan ini ada potong masih bisa edit ya. Masih bisa edit. Mantap ya. Soalnya tadi yang pertama udah pencet live kan. Jadi 2 orang lagi. 3 orang lagi. Udah apa-apa. Bergabung ke saya dan kita upload. Sudah kita aja diubah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian siang yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan ini untuk kali pertama dengan saya mungkin ya, karena sebelumnya sudah materi akhlak ini dipelajari dengan Ustadz Fahmi Sofyan, dan insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan membaca kitab Ihya Ulumuddin, salah satu kitab masterpiece dan rujukannya akhlak. Jadi standar etika kaum muslimin, terutama dalam komunitas Aswaja, salah satu ukurannya adalah standar etika yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun para ulama mengkategorikan kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai kitab tasawuf ya, tetapi tasawuf yang berorientasi kepada akhlak. Maka oleh sebab itu para ulama membeda kajian tasawuf itu ke dalam 3 kategori besar. Ada yang disebut dengan tasawuf akhlaki, yaitu ilmu tasawuf yang dipelajari oleh kaum muslimin, bahkan bukan hanya kaum muslimin sebenarnya ya. Yang tertarik dengan kajian tasawuf ini bahkan non muslim pun banyak. Mungkin kalau pernah dengar salah seorang ilmuwan Jerman namanya Anna Maris Michel, itu pengamal ajaran tasawuf yang sangat disiplin. Atau juga ada seorang sarjana Belanda namanya Martin van Bruynesen. Itu orang yang mengamalkan ajaran tasawuf dengan sangat disiplin ya. Nah, jadi ajaran tasawuf itu tidak hanya digemari dalam kalangan umat Islam, tapi juga orang-orang non-muslim. Nah, tasawuf itu sendiri terbagi ke dalam 3 kategori. Ada yang disebut dengan tasawuf akhlaki, tasawuf yang orientasinya untuk memperbaiki akhlak dan moral kita sebagai umat manusia. Dan itu sesuai ya dengan cita-cita luhur Rasulullah. Nah, jadi kalau ayat pertama yang turun kepada Nabi surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Pernyataan pertama yang dibuat oleh Rasulullah atas nama kenabian itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.
Nah, ini maka lahirlah suatu cabang ilmu yaitu tasawuf yang orientasinya memperbaiki akhlak budi pekerti umat manusia. Itu yang pertama. Dan juga ada ilmu tasawuf yang penekanannya itu kepada amalan zikir, amalan wirid. Ada juga dia tidak terlalu fokus untuk memperbaiki akhlak, tapi fokusnya dalam merutinkan zikir-zikir, wirid-wirid, rotib-rotib tertentu yang diamalkan secara konsisten istiqomah dalam sehari-hari. Kata para ulama, tasawuf yang model yang kedua ini namanya tasawuf tariqi. Nah, mungkin kita sering mengenal istilah tarekat tasawuf. Ya, mereka orientasinya dalam mengamalkan zikir, wirid, dan seterusnya. Dan juga ada tasawuf yang sifatnya falsafi. Ya, tasawuf yang mainnya itu pada akal, ya, pada falsafah. Mungkin kita pernah dengar ajaran Wahdatul Wujud. Kalau di Arab dulu ada Sufi Martil namanya Al-Halaj, atau di Indonesia dikenal dengan Syekh Siti Jenar sampai dia digantung, ya. Atau di Aceh ada Hamzah Al-Fansuri. Nah, itu alirannya aliran tasawuf falsafi. Nah, pada hari ini kita membaca salah satu kitab yang masuk kategori yang pertama, tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang orientasinya itu membedah dan membenarkan akhlak umat manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca ini punya 4 bab atau punya 4 pembahasan atau topik utama yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai pengarang dengan istilah ar-rubu'. Rubu' itu singkatan dari kuadran. Biasanya 4 rubu' itu satu kitab, ya. Kalau baca Al-Quran kan ada itu di samping Al-Quran tulisan ain. Ain itu singkatan dari rubu'. Satu juz terdiri dari 4 ain. Kalau dulu orang Aceh atau orang-orang tua kita dulu baca Al-Quran itu satu malam satu ain. Nggak dikenal dulu istilah one day one juz, nggak ada itu dulu, ya. Jadi standar bacaan orang kita dulu itu satu hari satu malam satu ain. Berarti maknanya 4 hari 4 malam mereka mengkhatamkan satu juz. Begitu juga kitab Ihya Ulumuddin terinspirasi dengan struktur dan sistematika Al-Quran. Imam Al-Ghazali membahas kitab Ihya Ulumuddin dalam 4 kuadran. Nah, kuadran yang pertama membahas tentang rubu'ul ibadah atau kuadran pembahasan tentang ibadah. Dibuka dengan babul ilmi, bab di mana kita di dalam agama dianjurkan untuk terus menuntut ilmu. Ya, bahkan minal mahdi ilal lahdi, sampai sebelum kita mati itu masih nuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Jadi nggak ada kata akhir, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin long life is education, ya. Itu ajarannya Nabi sebenarnya. Juga di situ dicirikan apa bedanya ulama ul akhirah dan ulama usu. Ada ulama yang ngajak umat itu selalu ingat Allah. Tapi juga ada ulama yang ngejar materi dunia, ada juga seperti itu. Itu dalam pembahasan yang pertama. Juga dibahas di situ tentang sholat, puasa, haji, umroh, zakat, wirid, zikir, dan seterusnya. Yang kedua ada yang disebut dengan rubu'ul muamalah, kuadran tentang muamalah. Bagaimana kita punya adab, ya, dengan orang tua. Bagaimana adab kita dengan sesama, bagaimana menghormati tetangga, ya, bagaimana menghormati sesama muslim atau juga sesama manusia walaupun beda keyakinan agama. Itu diajarkan di dalam kuadran yang kedua, rubu'ul muamalah. Inti daripada kitab Ihya Ulumuddin berada pada kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat. Kuadran yang ketiga itu dinamakan atau dijudulkan oleh Imam Al-Ghazali dengan rubu'ul muhlikat. Kuadran
sifat-sifat yang kalau ada dalam diri kita manusia itu akhirnya akan membinasakan kita sendiri sebagai manusia. Nah, maknanya Bapak Ibu, siapapun kita, inilah yang menyebabkan ajaran tasawuf itu digemari oleh banyak orang. Dulu ada sarjana Amerika namanya Clifford Geertz. Nah, jadi dia mengkaji The Religion of Java. Jadi kajian antropologinya itu dibukukan ke dalam satu buku. Dia beri judul bukunya itu The Religion of Java. Agamanya orang Jawa lah kalau kita terjemahkan. Jadi dia katanya orang Jawa itu agama sebenarnya itu cuma 3. Yang dia istilahkan dengan Islam santri, Islam priai, Islam abangan. Nah, jadi Islam abangan itu orang-orang biasa tapi masih ngamali kejawen. Begitu juga Islam priai orang atas, bangsawan Jawa, atau istilah sekarang yang lagi populer Raja Jawa. Ya, punya tradisi kejawen juga, tapi masih mengafiliasi diri kepada Islam. Nah, itu biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ketemunya dengan ajaran tasawuf. Nah, jadi kadang-kadang orang kejawen ya, orang suku anak Badui. Kalau di Sunda itu ada agama namanya Sunda Wiwitan. Itu ketemu dengan Islamnya di tasawuf. Sama-sama ingin memperbaiki diri sebaik-baiknya, tidak mau jahat sama orang lain, tidak mau menyakiti alam. Nah, itu saya diceritakan sama teman-teman. Kebetulan 2017-2018 saya dapat hibah dana penelitian dari Kementerian Agama. Saya maunya sebenarnya ke suku anak Badui dalam. Tapi akhirnya saya ditempatkan di daerah Tengger. Daerah Tengger itu dataran tinggi di Pulau Jawa. Itu ada pengamal Hindu. Nah, agama mayoritas di sana itu Hindu. Tapi Hindunya bukan Hindu Bali dan juga bukan Hindu India. Hindu kejawen itu Hindunya. Aneh itu ya. Jadi saya meneliti situ. Padahal saya sebenarnya kepingin ke suku Badui dalam itu yang mengamalkan kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi mereka Bapak Ibu, kata teman-teman saya meneliti di sana, itu akhlaknya bahkan lebih baik daripada kita kaum muslimin. Nah, jadi mereka resah kalau terjadi banjir misalnya atau bencana alam, langsung mereka melakukan introspeksi diri. Ini pasti karena salah kita nebang pohon atau kita nggak jaga lingkungan. Itu kan lebih Islam daripada Islam. Nah, maka inti daripada pembahasan kitab Ihya Ulumuddin itu adanya di bab ketiga atau di rubu' yang ketiga dan di rubu' yang keempat. Di kuadran yang ketiga itu membahas rubu'ul muhlikat, sifat-sifat yang nggak boleh ada dalam diri kita manusia. Kalau ada, kita harus ngelawan, harus ngobati diri kita dari sifat-sifat tersebut. Itu penyakit, harus kita sembuhkan. Misalnya apa? Dengki. Kalau Rasulullah kan jelas sekali hadisnya ya, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat. Karena hasad itu bisa menghabisi semua kebaikan yang kita buat. Kama ya'kulun narul hutab, sebagaimana api itu bisa menghabiskan kayu. Kalau ada sekam api di dalam kayu, kayu itu lama-kelamaan habis sendiri. Nah, itu juga dengan hasad. Atau takabur. Senang nggak misalnya Bapak ini dalam kantor ada satu orang yang sombongnya luar biasa. Kalau ngomong kita bisa hitung, dia ngucap kalimat akunya itu, sayanya itu berapa kali ya. Oh alhamdulillah, semenjak saya di kantor pajak Pratama ini alhamdulillah selalu capai target. Ini juga kajian Islamnya hidup. Kalau nggak ada saya ini nggak hidup kajian Islam. Kita bisa hitung 1 menit dia ngomong 100 kali terucap kalimat saya. Dalam bahasa Arab saya itu apa? Ana. Orang yang kesayaan, orang yang keakuan itu disebut dengan ananiyah, ego, ya, egois. Jadi kita pun nggak suka dengan orang ego itu. Jadi itu sebenarnya
hanya akan membinasakan diri kita sendiri. Itu namanya rubu'ul muhlikat. Nah, obatnya ada di kuadran yang terakhir, kuadran yang keempat, disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan rubu'ul munjiyat. Sifat-sifat, karakter-karakter ataupun akhlak-akhlak yang jika ada di dalam diri kita kaum muslimin, justru itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang luhur budi pekertinya, dekat sama orang, semua orang senang sama kita, tidak ada yang tersinggung perasaan dan seterusnya. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibeberkan terlebih dahulu penyakitnya, kemudian baru di bab terakhir diberikan penawarnya, obatnya, injeksinya, vitaminnya dan seterusnya. Ya kenapa? Karena penyakit ini Bapak Ibu, penyakit batin ini, kita ke rumah sakit nggak ada obatnya. Kalau kita sakit demam, sakit lambung, bahkan sakit jantung, masih ada rumah sakit, ada dokter yang bisa ngobati atau melakukan tindakan-tindakan medis. Tapi kalau sakit-sakit seperti ini, kadang-kadang kita sudah akut. Dengkinya kita, pemarahnya kita itu sudah akut sebenarnya. Cuman karena nggak ada yang nyadari, jadi kita nggak sadar sebenarnya kita ini sudah akut sekali sifatnya. Nah, oleh sebab itu penting sekali kemudian kita menimba mengenai ilmu akhlak ini supaya kita tahu di mana kita sekarang. Bagaimana sudah capaian-capaian akhlak kita ya dalam ilmu spiritual. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam rubu'ul yang pertama ini tentu Imam Al-Ghazali membuka pembahasannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal kitabul awwalu min rubu'il muhlikat. Ini adalah kitab yang pertama, pembahasan yang pertama dari kuadran yang ketiga, rubu'ul muhlikat. Hal-hal yang dapat membinasakan kita umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi tatahayyara duna idraki jalalihil qulubul wal khawatir. Maha puji Allah ya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu maknanya segala puji bagi Allah. Alladzi tatahayyara duna idraki jalalihil qulubu wal khawatir. Akan bingung al-qulub hati manusia, wal khawatir jiwa manusia, kalau duna idraki jalalih, tidak mengerti, tidak paham, tidak makrifat tentang betapa agungnya Tuhan yang kita sembah. Maka Bapak Ibu, tujuan hidup ini apa? Kan nyembah Allah. Ya kan? Jelas itu kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pertanyaannya, bisa enggak kita nyembah Allah kalau enggak ada pengetahuan? Enggak juga. Maka punya pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu kita bisa mendayagunakan pengetahuan itu untuk mengenal Allah. Nah, itu adalah tujuan sejati daripada kehidupan kita manusia. Kalau bahasa Jawanya disebut sangkan parandumaning. Nah, kita harus mengerti dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali setelah nanti kita mati. Itu harus ada. Sehingga tujuan hidup kita ini jelas, ya, ngapain kita sebenarnya itu ya. Maka Imam Al-Ghazali, ini kan sudah masuk spiritual ini Bapak. Beda dengan kajian kita fikih ya. Kalau fikih kan norma-norma, aturan-aturan. Kalau ini nembus sekat-sekat aturan Bapak. Jadi segala puji bagi Allah yang tanpa kita mengenali keagungan Allah membuat jiwa dan hati kita itu penuh dengan kebingungan. Nah, orang ateis yang enggak yang enggak nyembah Allah itu hidupnya penuh kebingungan. Ya, kalau terdesak minta juga pertolongan kepada Zat Adiluhu. Ya, yang kita orang beriman menyebutnya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tadahhasya fi mabadi'i isyraki anwarihil ahdaki wan nadhair. Barang siapa yang mau mempelajari makrifat atau ilmu untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, tadahhasya,
terbukalah isyraqu anwarih, segala pancaran cahayanya Allah, al-ahdaku wan nawadir, pada pandangannya, pada penglihatannya. Nah, maka Bapak Ibu, orang yang punya ilmu makrifat, dia punya visibility yang tidak dimiliki oleh orang awam pada umumnya. Kalau kita menyebutnya sekarang intuisi, ya. Ada hal-hal yang gaib tapi bisa dibaca oleh orang-orang yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Boleh enggak? Ini mohon maaf ya, secara syariat seorang wanita muslimah itu kan enggak boleh ya menikah dengan laki-laki non muslim. Enggak boleh itu secara syariat. Jelas sekali ayatnya di dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, janganlah kalian nikahkan perempuan-perempuan muslimah kepada orang-orang musyrik sampai orang musyrik itu beriman kepada Allah. Nah, itu jelas sekali ayatnya itu. Tapi Bapak Ibu, dalam sejarah Islam yang panjang, Wali Songo itu pernah menyetujui pernikahan Ratu Retno atau Putri Campa dengan Raja Majapahit yang terakhir, namanya Brawijaya kelima. Majapahit itu kerajaan apa? Hindu, jelas musyrik, penyembah berhala Bapak Ibu, bukan Nasrani, bukan Ahlul Kitab, agamanya Hindu, penyembah berhala. Raja Brawijaya lima itu jatuh cinta dengan seorang wanita muslimah namanya Ratu Retno. Nah, dinikahilah sama orang tuanya. Dan Wali Songo pada saat itu setuju dengan pernikahan itu. Padahal kan nggak boleh ya dalam syariat. Hikmah, maka ada yang disebut dengan hikmah muta'aliyah, hikmah yang maha tinggi yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah punya pengetahuan dari Allah itu. Hikmahnya apa? Dari pernikahan itu lahir seorang anak namanya Fathahellah. Fathahellah inilah pendiri Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Majapahit hancur, berdiri kerajaan Demak. Dengan itu Bapak Ibu, perjalanan dakwahnya Wali Songo jadi mudah. Nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, dakwah ini nggak akan mudah kecuali punya otoritas politik. Pasti mudah. Nah, itulah yang menjadikan Islam sekarang menjadi agama mayoritas di Nusantara, sedangkan Hindu agama the original religion of indigenous people, kan? Agama asli pribumi apa? Ya Hindu. Aceh dulu Pak, sebelum ada Samudra Pasai, sebelum ada kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan yang paling awal di Aceh itu namanya Kerajaan Lamuri. Itu kerajaan Hindu. Maka nama-nama daerah di Aceh ini kan mirip-mirip Hindu. Ada Indrapatra, Indrapuri. Itu nama Hindu. Dan biasanya Pak, Hindu itu ngaruhnya dari India. Ya, budayanya mirip-mirip India. Senang kenduri. Orang Aceh itu senang kenduri seperti orang India. Orang Bali juga sama Pak. Sebentar-bentar kenduri. Cara ngomong logatnya juga sama. T-nya nggak jelas. Coba dengar orang Inggris, orang India ngomong bahasa Inggris, 25. Sama lah kayak orang Aceh, sama dengan orang Bali, Pak. Sama itu. Ya, kok bisa mereka bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat dalam syariat tadi? Kata Imam Al-Ghazali, wa tadahhasya fi mabadi isyraqi anwarihil ahdagu wan nadhair. Barang siapa yang mendalami ilmu itu, maka Allah akan membuka dengan pancaran sinar ilahiyah pandangannya, penglihatannya, sehingga dia bisa al-mutalli ala khafiyati sarair. Dia bisa menelaah al-mutalli, itu jadi bahasa Indonesia telaah. Dia bisa menelaah ala khafiyati sarair, hal-hal yang remang-remang, yang halus-halus, yang gak bisa dibaca oleh orang kebanyakan, persis seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa menyembunyikan apapun dari kita manusia. Ya, seorang wajib pajak dia bisa menghindarkan
dari bapak-bapak sebagai petugas pajak dengan berbagai modus, laundry money atau money laundry kah, atau dia simpan duit cashnya di brankas kah, atau di bawah tanah kah, dia bisa. Tapi bisa nggak dia lari dari Allah? Enggak kan? Nah itu orang yang punya kemampuan seperti itu diberikan ilmunya, given ya, bukan atas usahanya sendiri. Al-alimu bimukawwinatid dhamair. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan segala yang terpendam di dalam jiwanya manusia, ya. Wal mustaghni fi tadbiri mamlakatihi anil musyawiri wal mazawir. Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta tidak butuh musyawarah, tidak butuh pembantu. Nah, kalau dalam surat Yasin dikatakan, kalau Allah sudah berkeinginan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Keinginan Allah dengan wujudnya keinginan itu antara satu nun dengan nun yang lain. Nah, itu bedanya dengan kita manusia. Harus punya keinginan dulu, kemudian keinginan itu namanya kainunah, kemudian harus sayrurah, berusaha mewujudkan keinginan itu, baru kemudian sayrurah, becoming, keinginannya jadi atau juga boleh nggak jadi. Ya, muqallibul qulub wa ghafairuz dzunub. Allah Subhanahu wa taala juga yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi hati manusia itu aneh bin ajaib, Bapak Ibu. Kadang-kadang dia bisa baik, kadang-kadang dia bisa sangat jahat, ya. Siapa yang membolak-balikkan hati manusia itu? Ya Allah. Kadang-kadang ada orang benci sekali sama kita, tapi waktu ketemu sudah baikan. Ada orang seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doanya Rasulullah selalu berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati umat manusia, tolong teguhkanlah kami dalam agamamu, ya. Wa ghafairuz dzunub. Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita. Wasattarul uyub. Allah Maha penutup aib yang dibuat manusia. Ini Bapak Ibu, kalau Allah buka aib kita, aib saya, kalau Allah buka, Bapak Ibu pasti lari nih, nggak mau ikut kajian dengan saya. Apa ini Ustadz banyak ngomong, perbuatannya beda kan gitu. Gitu juga sebaliknya, kalau Allah bukakan aib Bapak Ibu semua, ngeri juga saya. Mana ngapain ini ngaji sama orang ini? Kita ini kelihatan baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Bapak Ibu ngalami suatu peristiwa di mana hubungan kita dengan seorang teman baik-baik saja, sampai kita mendengar gosip tentang dia yang belum tentu gosip itu benar dan salahnya. Nah, jadi kita punya teman A misalnya, hubungan kita baik, hangat, akrab, intim sama dia. Tiba-tiba ketemu dengan si C di kedai kopi. Biasanya kan di kedai kopi itu Pak temanya entah kemana-mana kan. Nah, tiba-tiba teman C ini ngomong, ih kamu dekat ya sama si A itu? Iya. Wah hati-hati, si A itu pernah nilep duit negara. Akhirnya kan pulang dari situ kita kebawa pikiran. Nah, ketemu dengan teman A itu sudah mencadangkan diri, ya, jaga jarak kita itu. Pernah nggak seperti itu, Pak? Pernah kan? Kemakan dengan gosip. Jadi Bapak Ibu syukur alhamdulillah kita ini nampak baik itu karena aib kita ditutup. Maka oleh sebab itu kita juga diperintahkan itu sama Rasulullah untuk menutup aib sesama kaum muslimin. Itu berat sekali. Man sattara musliman, kata Rasulullah, sattarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang senang menutup aib saudaranya muslim, maka jaminannya di dunia dan juga di akhirat aib dia pasti ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu Bapak Ibu ya. Moga-moga dengan kita tidak beberkan aib orang, ya Allah juga akan melakukan yang sama kepada kita. Mufarrijul kurub. Dan Allah lah yang membuka kelapangan hidup ya dari kehidupan kita. Pernah nggak merasai satu ada masalah, seolah-olah besar sekali itu masalah, seperti gunung diletak di atas pundak kita. Tiba-tiba dengan perjalanan waktu masalah itu selesai dengan sendirinya. Pernah nggak ngalami itu? Nah, kan aneh Pak. Padahal pada saat terjadi masalah kita itu
gamang, gagap, panik. Apalagi kalau masalah hukum, ya kan? Kayaknya udah kiamat lah, langit sudah runtuh, semua di atas kepala kita ditaruh. Tiba-tiba dengan perjalanan waktu, masalah itu selesai dengan sendirinya. Nah, siapa yang punya kekuatan menawarkan masalah yang sebelumnya terasa sangat pahit? Nah, itu namanya mufarrijul qulub. Allah Subhanahu wa taala itulah yang punya kemampuan menawarkan masalah dalam kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang masalah itu tidak usah direspon. Ya, kata Rasulullah kan, biarkan zaman. Nah, zaman itu maksudnya waktu. Biarkan perjalanan waktu yang menawarkan semua masalah yang terasa asin, yang terasa pahit dalam kehidupan kita. Jadi dengan perjalanan waktu, masalah yang berat tiba-tiba menjadi sirna semuanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala punya sifat mufarrijul kurub. Allah Subhanahu wa taala itu maha melapangkan masalah dalam kehidupan kita manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pembuka ini ditutup oleh Imam Al-Ghazali dengan salawat kepada Rasulullah, wassalatu ala sayyidinal mursalin, dan salawat senantiasa dijunjungkan kepada tuannya, penghulunya para nabi, wa jami'u syamluddin, yang telah mengumpulkan semua ajaran agama-agama terdahulu dalam syariat Islam, wa qati'u dabiral mulhidin, dialah yang memutuskan harapannya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, wa ala alihi thayyibin at-tahirin, begitu juga kepada seluruh keluarganya Rasulullah yang baik, yang suci, yang dijaga sama Allah, wasallim katsiran, dan salawat salam sejahtera yang tidak henti-hentinya kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu mungkin sebagai pembuka pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan ya bermanfaat kepada kita semua. Namun sebelum kita tutup pengajian akhlak kita pada kesempatan siang kali ini, ada baiknya saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kita semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya beriman kepada firman yang Ustaz sampaikan tadi tentang Raja Brawijaya. Yeah. Kalau kita tarik ke konteks kekinian, bisa nggak kita analogkan dengan partai-partai Islam itu, boleh nggak mengangkat pemimpin yang kira-kira Islamnya nggak jelas, sholatnya nggak awal kayak gimana, dengan alasan seperti para orang Islam dengan nanti di kemudian hari bisa memperlancar dakwah. Terus sebenarnya dalam hal apa kita bisa menganulir apa dalam fikih itu, dalam kondisi seperti Saya sebutkan dulu, di dalam fikih syarat pemimpin itu yang paling penting ada 5 atau 6. Itu nggak boleh tawar menawar itu. Misalnya Islam yang pertama, kan sangat tidak pantas komunitas Islam dipimpin sama pemimpin non Muslim, kan nggak pantas itu. Suratnya jelas, Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kita dilarang memilih pemimpin yang enggak muslim, non muslim. Tapi faktanya komunitas Islam pernah juga dipimpin sama orang non muslim. Contohnya Pilkada DKI 2017 kan. Orang Betawi itu sama lah kayak orang Aceh, Sumatera Barat nih. Islamnya fanatik Islamnya tinggi itu. Tapi faktanya mereka pernah juga dipimpin oleh orang non muslim. Pak Ahok ya kan gitu. Contoh yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus punya ilmu, kapasitas.
Tapi Bapak Ibu, dalam kehidupan ini sering sekali kita melihat orang yang kayaknya nggak cukup kapasitas tapi jadi pemimpin, ya kan? Atau syarat berikutnya adzukurah. Nah, dzukurah itu harus laki-laki karena dikiaskan imam sholat. Imam sholat kan nggak boleh perempuan. Tapi faktanya baik sekarang maupun dulu, kaum muslimin pernah juga dipimpin sama perempuan. Cornelis de Houtman datang ke Aceh 1598 atau 1570 sekian. Nah, sebelumnya dia kan ke Banten, diusir sama Raja Banten. Akhirnya dia pergi 5 tahun kemudian ke Aceh. Nah, ditantang duel 1 lawan 1 sama panglima perang, perempuan panglima perangnya, Laksamana Malahayati. Cornelis de Houtman itu tingginya hampir 2 meter, sebesar kiper Belanda kemarin, Martin Paes itu. Malahayati, perempuan Aceh, 150, semeter kotor. Ya kan? Pedangnya Cornelis de Houtman itu besar sekali. Malahayati, rencong, buntut. Duel itu di atas geledek kapal. Mati Cornelis de Houtman. Kuburannya di mana? Di Kirchhoff sana, coba lihat. Itu orang Belanda yang pertama ke Nusantara itu Cornelis de Houtman itu. Pimpinannya perempuan. Dulu lagi sebelum datang Belanda, abad ke-12, ada namanya kerajaan Samudra Pasai. Sultannya itu 16 orang. Sultan yang ke-9 perempuan. Sultanah atau ratu, namanya Ratu Nahrasiyah. Padahal dalam fikih perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Atau Sultan Iskandar Muda, punya anak 5, 4 perempuan 1 laki-laki. Putra mahkotanya dipancung sama dia sendiri. Kenapa? Ketangkap berzina dengan istri panglima perangnya. Sampai dia mengucap satu pepatah yang sangat terkenal dalam Aceh. Mati anu mupat jerat, mati adat hanapat tamita, kan itu. Kalau anak mati kuburannya tahu kita di mana. Tapi kalau adat hilang, mau kemana kita cari lagi? Maka ditegakkan itu hukum, dia pancung sendiri anaknya. Sehingga saat Sultan Iskandar Muda mangkat 36 tahun dia berkuasa, dia nggak ada anak laki-laki. Mufti Aceh waktu itu Nuruddin Ar-Raniri tidak setuju putri tertua dia jadi sultanah, tidak setuju. Akhirnya singkat cerita deadlock, muncul jalan tengah. Yang naiknya adalah menantunya Sultan Iskandar Muda, suaminya daripada Sultanah Safiyatuddin. Naik dia jadi raja. Padahal bukan orang Aceh, orang Pahang, Malaysia. Jadi raja. Sultan Iskandar Sani namanya. Nggak lama jadi raja, cuma 5 tahun. Meninggal Sultan Iskandar Sani. Naik kemudian perempuan yang jadi sultanahnya, Sultanah Safiyatuddin. Ternyata jauh lebih bijak, jauh lebih adil daripada bapaknya, daripada suaminya sendiri, perempuan. Marah kan Nuruddin Ar-Raniri, ulama, ngambek, puncaknya meletakkan jabatan, mengundurkan diri, pulang ke kampung halamannya di India sana, di Render. Sampai meninggal di India beliau, di Render sana. Nah, faktanya dalam sejarah ada pemimpin yang nggak sesuai dengan aturan fikih. Kenapa demikian? Nah, para ulama akhirnya menyadari manusia hanya bisa berusaha, kan kita disuruh milih pemimpin yang baik sesuai dengan perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyerahkan amanah kepemimpinan ini kepada mereka yang ahlinya. Tapi para ulama juga sadar hakikat kekuasaan itu sejatinya hanya ada di tangan Allah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Qulillahumma, atau surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Muhammad, jelaskan, katakan kepada umat, Qulillahumma malikal mulki, kekuasaan sejatinya itu ada di tangan Allah.
tu'til mulka man tasya, dia akan memberikan kekuasaan siapapun yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dia juga akan mencopot kekuasaan dari siapapun yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dia muliakan siapapun yang ingin dia muliakan. Wa tuzillu man tasya, dan dia hinakan siapapun yang ingin dihinakan Allah. Nah, oleh sebab itu kita juga harus kembali kepada ilmu hakikat. Kadang-kadang yang jadi pemimpin itu orang yang kita pandang gak cukup syarat. Dalam Islam itu Pak, seperti yang tadi kita jelaskan, ada satu syarat jadi pemimpin itu salamatul aqdal. Pemimpin itu gak boleh cacat, harus sehat fisiknya. Tapi Gus Dur bisa jadi pemimpin. Nah, protes kan semua orang nggak cukup syarat dia secara kesehatan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, nah, jadi itu barang. Ya. Nah, oleh sebab itu yang mampu melihat itu para ulama kasyaf namanya ya, ulama yang punya intuisi tinggi. Dia melampaui sekat-sekat syarat-syarat ilmu manusia tadi. Bagaimana pembuktian ini benar atau tidak? Nah, itu perjalanan waktu. Perjalanan waktu. Ada orang kadang subjektivitas dia, ini dia ngomong ini kayaknya akan jadi pemimpin. Ternyata perjalanan waktu bohong, dia nggak jadi pemimpin. Nah, jadi perjalanan waktu yang akan membuktikan apakah pilihan kita memilih pemimpin yang terasa tidak ideal, tapi kita pilih dia untuk bisa tetap menjalankan dakwah Islam. Kapan kita bisa menjawab itu benar atau tidak? Nah, waktulah yang akan menjawab itu semua Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam Islam, dalam ilmu tasawuf, nah, dia tidak tersekat dengan aturan-aturan yang rigid. Nah, maka para ulama bilang bedanya ilmu tasawuf dengan ilmu syariah apa? Seperti orang pergi ke suatu tempat pakai jalan tol atau jalan protokol dengan jalan tikus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pergi ke suatu daerah itu asing bagi kita. Misalnya kita orang Banda Aceh nih, sekali-kali ke Jakarta. Itu Jakarta kan asing bagi kita. Tidak berani kita pakai jalan tikus. Kita lewatnya jalan protokol. Kalau lewat jalan protokol, orangnya rame di situ. Aturannya ketat, nggak boleh nggak pakai helm, harus bawa seat. Kalau naik mobil harus pakai seat belt. Aturannya sangat ketat, lampu merah harus berhenti. Tapi kalau kita sudah sangat paham dengan satu daerah, nah, kita pasti nggak mau pakai jalan protokol kan? Pasti pakai jalan tikus. Jalannya nggak banyak orang lalui, nggak ketat aturannya, nggak bawa SIM nggak apa-apa, nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Bahkan ada orang kampung saya, Pak, orang di tempat tinggal saya termasuk tetangga saya, pajak sepeda, ini ngomong pajak nanti nih. Pajak sepeda motornya 15 tahun nggak bayar. Cuman dia nggak berani kalau ke Jabodetabek, nggak berani dia. Kalau di Simpang Pango itu nggak berani dia. Tapi dalam kampung dia main-main itu, nggak ada yang tangkap dia, sekalipun nggak pernah pakai helm. Nah, bedanya ilmu tasawuf dengan syariah di situ, Pak. Jalannya sunyi, aturannya kurang rigid. Nah, tapi hati-hati, kalau nggak pakai guru, boleh jadi jalannya buntu nanti. Nah, tapi kalau jalan protokol, rambu-rambunya jelas, aturannya lengkap. Kita insya Allah nggak akan tersesat, Pak. Misalnya mau kemana? Dari bandara ke Bintaro, nah itu ada rambu-rambu ke Bintaro 10 km lagi belok kanan kan gitu. Nah, nggak akan tersesat. Tapi ya tadi aturannya ketat, rigid, rambu-rambunya banyak, harus pakai helm, harus ada SIM, macam-macam. Nah itu bedanya jalan tasawuf akhlak dengan jalannya syariat yang penuh dengan aturan. Moga-moga dikit demi sedikit, insya Allah lama-lama Bapak Ibu akan paham bagaimana cara mengoperasionalkan ilmu tasawuf ini. Jadi ilmu tasawuf ini ilmu kehidupan, kan? Ilmu memahami orang lain. Nah, jadi kalau ilmu ini sudah mulai berjalan dalam diri kita, intuisi kita itu mulai hidup. Kita mulai bisa merasa ini kayaknya lagi nggak nyaman keadaan ini. Jadi kita bisa memilih sikap yang sesuai dengan
keadaan kita. Itu sebenarnya ilmu yang sangat kita butuhkan dalam pergaulan kita sehari-hari di dalam kehidupan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ya pada kesempatan hari ini bermanfaat. Ya, ini sedikit demi sedikit Bapak Ibu akan memahami fenomena di negeri ini. Kalau pahamnya dengan ilmu syariat, bawaannya ingin berontak terus, Mas. Tapi kalau dengan ilmu tasawuf, nerimanya itu lebih luas. Oh, paham. Ini belum lagi saya cerita itu tentang perang Mahabharata ya. Dulu dalam kisah perwayangan ada kisah Mahabharata. Ada Pandawa perang dengan saudara kandungnya Kurawa. Pandawa ini orang baik sekali, tapi pasukan dia lemah, senjata dia kurang lengkap, jumlah pasukannya juga sedikit. Sedangkan Kurawa jahatnya setengah mati, tapi pasukannya itu banyak, senjatanya itu lengkap. Terjadilah perang Mahabharata, perang antara kebaikan dengan keburukan. Ada seorang ahli bijak, filosof namanya Yudhistira. Masyarakat awam mengharap Yudhistira ini berpihak kepada berpihak kepada Pandawa untuk melawan Kurawa. Tetapi kemudian Bapak Ibu, si Yudhistira ini malah memihak kepada Kurawa. Dia berada di dalam barisannya Kurawa. Kecewa masyarakat. Ini ulama gak betul lah, cendekiawan gak betul lah. Seharusnya dia membela yang benar. Perang terjadi. Ya, sudah bisa tebak siapa yang akan menang. Singkat cerita, Pandawa kalah, Kurawa menang. Semua pengikutnya Pandawa dibunuh, termasuk Pandawa ditahan. Berkuasalah si Kurawa itu. Tapi kemudian Yudhistira memainkan peranan yang sangat penting. Dialah sebagai pengerim daripada Kurawa supaya sewenang-wenangnya itu enggak overlapping, enggak kebablasan. Dia yang ngerim, dia yang nahan. Jadi di situ kemudian terbuka kenapa Yudhistira ahli bijak, ahli baik mau berpihak kepada si Kurawa. Ternyata kalau dia berpihak kepada si Pandawa, habis semua kebaikan, gak ada lagi yang baik. Tapi kalau dia menyusup dalam Kurawa, dia setidaknya bisa mainkan rim, sehingga kesewenang-wenangan si Kurawa ini tidak menjadi-jadi. Nah, itu dalam kehidupan kadang-kadang kita harus melakukan kompromi-kompromi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan itu hanya bisa kita ketahui melalui jalur ilmu tasawuf. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallahi fadlun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah masuk bulan puasa, kita akhiri saja Ustaz dengan membacakan doa pada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min imarati sufaha'i wa subyan. Allahumma asli ulata umurina wa wafiqhum bima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqam dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa syafaitahu wa la dhalan illa hadaitahu wa la mazluman illa nasartahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Ini berakhirlah pengajian pada sore hari ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.